Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lambang, NNP 2563021110, prodi D3 Teknika, kelas ECO. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi jaringan komputer dan jenis dan topologi jaringan komputer beserta kekurangan dan keuntungannya. Yang pertama, definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komunikasi seperti data dan berbagi sumber daya. Koneksi ini bisa dibangun menggunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk fungsi utama jaringan komputer yaitu satu, berbagi sumber daya. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan sumber daya dan terhubung ke jaringan seperti printer, scanner, atau menyimpan data. Yang kedua, berbagi informasi, memungkinkan transfer data, file, dan aplikasi antar perangkat dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, komunikasi, memfasilitasi komunikasi antar pengguna melalui email, pesan instan, atau panggilan video. Yang terakhir, efisiensi penyimpanan, menyimpan data secara terpusat di server yang memudahkan pengelolaan dan pencadangan data. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang satu ada LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area kecil seperti kantor dan rumah. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang lebih luas dari LAN dan mencakup satu kata. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan bisa menghubungkan negara atau benua. Yang terakhir ada PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan untuk menghubungkan perangkat pribadi dengan jarak dekat seperti headset, bluetooth, komputer. Untuk yang kedua ada topologi jaringan komputer beserta kekurangan dan kelebihan. Untuk topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk yang pertama ada topologi bus. Topologi bus menghubungkan komputer secara serial dengan satu kabel utama sebagai jalur transmisi data. Untuk kelebihan dari topologi bus ada satu, sederhana dan murah untuk diinstal. Yang kedua ada tidak memerlukan banyak kabel. Untuk kekurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, performa menurun ketika ada terlalu banyak perangkat yang terhubung. Dan yang terakhir, sulit untuk mendeteksi kesalahan. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring menghubungkan setiap perangkat dalam bentuk cincin tertutup di mana data mengalir dalam satu arah, searah jarum jam atau sebaliknya. Kelebihan dari topologi ring yaitu hemat penggunaan kabel dan tidak terjadi tabrakan data atau collision karena aliran data yang teratur. Untuk kekurangan, sulit untuk melakukan troubleshooting. Jika salah satu koneksi terputus, seluruh jaringan akan terganggu dan pengiriman data harus menunggu giliran atau menggunakan token. Untuk ketiga ada topologi star. Topologi star menghubungkan setiap perangkat ke satu perangkat pusat seperti hook atau switch. Kelebihan dari topologi star yaitu satu, mudah dalam mengidentifikasi masalah. Dua, pemasangan dan pengelolaan relatif sederhana. Dan yang terakhir, jika satu perangkat rusak tidak akan mempengaruhi jaringan lainnya. Untuk kekurangan dari topologi star yaitu membutuhkan lebih banyak kabel saat bergantung pada perangkat pusat. Jika hook rusak, seluruh jaringan mati, dan biaya lebih mahal karena membutuhkan perangkat penghubung pusat. Yang ketiga ada topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke setiap perangkat lainnya menciptakan banyak jalur bertunda. Kelebihan dari topologi mesh yaitu sangat andal karena banyak jalur data, keamanan data terjamin. Jika satu jalur rusak, data dapat dialihkan melalui jalur lainnya. Untuk kekurangannya, instalasi dan konfigurasi rumit dan membutuhkan banyak sekali kabel dan koneksi sehingga biayanya sangat mahal. Untuk yang kelima ada topologi tree, adalah gabungan topologi bus atau star di mana beberapa topologi star dihubungkan ke satu kabel utama seperti topologi bus. Untuk kelebihan dari topologi tree, mudah untuk dikembangkan dan dikelola dan cocok untuk jaringan yang lebih besar.
Pengurangannya, jika kabel utama rusak, solusikan akan terganggu dan memerlukan banyak kabel dan perangkat keras. Untuk yang keenam, topologi hybrid menggabungkan dua atau lebih topologi yang berbeda untuk menciptakan jaringan yang lebih fleksibel. Untuk kelebihan, sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dan kebutuhan, memiliki performa yang baik, mudah untuk diperluas. Dan kekurangannya ada instalasi dan konfigurasi sangat rumit dan biaya sangat mahal karena membutuhkan banyak komponen. Untuk tentang definisi jaringan dan kekurangan dan kelebihan topologi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.